Pemberian pakan secara kontinu merupakan bagian dari proses pemeliharaan anakan entok. Pemberian pakan entok juga harus menimbang kadar protein atau gizi agar mempercepat proses pertumbuhan. Kadang seringkali kita mengabaikan pentingnya kadar protein atau kadar gizi pada makanan yang kita berikan kepada anakan entok, yang mengakibatkan dalam proses pertumbuhannya akan mengganggu proses pertumbuhan anakan entok ini. Beternak mungkin bisa dikatakan sangatlah mudah ya teman-teman. Kita tinggal memberikan pakan, memberikan air minum, tetapi hal semua itu tidak akan mungkin berhasil jika tidak didukung oleh banyak faktor. Kita seringkali kadang mengabaikan apa yang harus kita miliki dan apa yang kita harus berikan kepada ternak-ternak kita. Kita lebih cenderung biasanya hanya memperhitungkan hasil tanpa memperhitungkan proses. Di video kali ini mungkin sekilas akan saya bahas tentang peternak entok yang bisa meraup keuntungan jutaan rupiah dan mungkin bisa dijadikan referensi untuk teman-teman semua. Tetapi sebelum kita melanjutkan video kali ini, saya sarankan untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and comment. Entok merupakan jenis unggas yang bisa dikatakan mempunyai ketahanan yang cukup unggul ya teman-teman dibandingkan ayam ataupun hewan lainnya. Tetapi seiringnya jalannya waktu, banyak virus-virus yang mungkin bisa mengganggu kesehatan entok tersebut ya teman-teman. Tetapi di video kali ini saya tidak akan membahas tentang virus ataupun penyakit yang seringkali menghampiri pada ternak entok. Di sini saya akan membahas tentang cara untuk kita bisa meraup keuntungan dalam proses beternak entok. Hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu dari segi persiapan mental, kandang, dan juga referensi pembelian anakan entok yang bisa dikatakan bagus untuk kita besarkan. 3 hal itu wajib untuk kita miliki dan tentunya didukung oleh dana yang cukup untuk melanjutkan proses peternakan entok ini. Entok mungkin di kalangan teman-teman semua sudah menjadi hal biasa ya, karena dari segi jenis pun sekarang sudah banyak sekali entok-entok yang sudah ada di kandang teman-teman semua. Dulu mungkin kita lebih cenderung mengenal entok itu hanya entok lokal yang ciri khasnya itu berwarna putih dan hitam ya. Di Tegal saja itu mungkin hanya segelintir entok yang bisa dikatakan jenis varian baru. Tapi untuk sekarang ini sudah banyak sekali para peternak memiliki varian-varian jenis-jenis baru dari unggas entok ini. Untuk harga ini yang menjadikan saya pribadi itu sangat tertarik untuk membudidayakan entok. Selain dalam proses perawatan itu mudah, nilai harga yang cukup lumayan fantastik itu yang menjadikan poin penting untuk saya dalam proses beternak entok.
Cara yang mungkin saya terapkan di kandang yaitu dalam pemeliharaan entok itu tidak perlu banyak pikir dalam proses pemberian pakan. Jika memang anakan entok itu masih kecil, ya kita berikan pakan yang memang berprotein tinggi dan bergizi tinggi agar dalam proses pertumbuhannya tidak terganggu. Untuk biaya jelas akan lebih mahal dibandingkan kita dalam proses pemberiannya itu menggunakan pakan sembarangan atau pakan alternatif. Setelah itu dalam proses berkelanjutannya jelas kita harus didukung dengan pakan alternatif jika usia entok itu sudah melebihi sekitar 2,5 bulan. Untuk pemberian pakan alternatif pun jangan asal pakan alternatif, harus mempertimbangkan sumber gizi yang diperoleh dan tentunya mudah untuk didapat. Dalam proses penyortiran ini bertujuan agar kita hanya lebih fokus untuk beternak entok jenis jantan. Kenapa? Karena jenis jantan ini harganya itu lebih tinggi daripada yang betina. Itu jika kita tidak memikirkan untuk regenerasi indukan betinanya. Untuk harga jantan saja di bulan-bulan seperti ini itu bisa mencapai Rp130.000, jauh bila dibandingkan dengan jenis yang betina. Makanya kita sarankan agar teman-teman itu lebih fokus dalam proses pembesaran, itu lebih memilih untuk yang pejantan, terkecuali untuk teman-teman yang memang basicnya proses pemeliharaan indukan agar diperoleh anakan-anakan entok. Hal ini sudah sering saya lakukan, apalagi untuk mencapai target di bulan suci Ramadan atau di hari raya Idul Fitri yang harganya bisa mencapai 3 kali lipat di hari-hari biasa. Bayangkan saja jika kita sudah mempunyai 100 ekor pejantan saja, kita sudah bisa menghitung dikalikan 250.000 per ekor, kita sudah mempunyai pendapatan sekitar 25 juta rupiah. Itu masih kotor, belum dipotong untuk biaya pakan. Cara ini mungkin bisa teman-teman lakukan dalam proses pemeliharaan anak-anak entok yang lebih mementingkan jantan ketimbang jenis betina. Dan tentunya pastinya jika tidak terkena serangan penyakit, pasti kita akan mendapat keuntungan yang cukup besar dan pastinya akan menjadi penyemangat untuk kita proses beternak kelanjutannya. Mungkin sedikit ya gambaran dari saya tentang cara untuk meraup keuntungan di dunia peternakan entok, dan mungkin ini bisa menjadikan referensi teman-teman semua dalam proses beternak entok. Jangan hanya terpaku satu sisi, yang terpenting tetap berinovasi dan berkreasi agar kita tetap bisa membudidayakan entok-entok ini di Indonesia.